Hai Dir, balik lagi nih di Dir Diary Info. Seneng banget deh Putri Dika hari ini kedatangan seorang indigo yang cantik banget. Nah, berubah ya suasananya lebih mencekam ya nggak sih? Udah ngerasain? Nih, hari ini kita kedatangan Tasya Siahaan. Apa kabar cantik? Hai. Cantik banget kan? Aku ngeliatnya, wow cantik banget. Apa kabar sih? Baik? Baik, Kak. Terus sekarang kegiatannya lagi ngapain? Aku syuting aja terus. Oke, bergenre, berbau-bau masih Horor. Aku pengen tahu deh Tasya, ceritain dong awal mulanya nih. Pasti kan orang-orang penasaran ya, ini kok indigo ini perempuan cantik terus sekarang lagi naik-naiknya nih. Amin ya, karena kan kamu tuh suka banget ceritain yang sejarah-sejarah. Awal mulanya tuh kamu tahu kamu indigo tuh gimana? Awalnya sih sebenarnya dari kecil, cuman dulu sama orang tua tuh dibilangnya ngayal, karena ya nggak percaya juga gitu. Dan aku juga emang suka nonton serem dulunya gitu. Terus pas udah akhirnya kayaknya sempet ditutup sama Pak Deku. Itu cuman terjadi, aku cuma bisa lihat kalau aku lagi sakit, lagi marah, kayak lagi capek gitu. Itu tuh baru bisa ngelihat. Tapi karena aku selalu berpikir aku tuh ngayal, ya aku nggak takut karena ini karena aku capek nih gitu ya. Sampai aku kuliah di Bandung, pisahkan dari mama sama papa. Itu aku ngontrak berlima sama teman aku. Kontrakannya tuh besar tapi murah. Jadi setahun tuh kalau nggak salah nggak nyampe 10 juta. Padahal rumahnya tuh gede banget dan ada isinya semua. Oh, udah full furnish gitu. Tapi kamu nggak ada pertanyaan, ini kenapa ya rumah murah banget gitu? Enggak, karena jalan menuju rumah itu tuh masuk gang. Kamu mikirnya ya udah karena di dalam kali karena gitu. Masuk ke gang dan susah gitu mau naik ke atas. Terus 3 bulan pertama di situ nggak kenapa-napa, barulah mulai aneh setelah kita liburan nih rame-rame pulang dari Jogja. Tiba-tiba ada suara, ini teman aku yang denger ada suara garuk-garuk gini. Dan itu kita cuma berdua di rumah waktu itu. Serem banget ya dia garuk-garuk gitu ya. Padahal temanku yang denger ini yang bukan penakut sama sekali gitu. Dan gak sensitif sama hal-hal begitu. Nah, terus dia panggil aku lagi di ruang tengah kan. Syah, sini Syah gitu. Terus aku samperin, suaranya tuh hilang. Tapi dia tuh masih bengong, dia nggak ngomong ada suara gitu, nggak ngomong, dia diem aja. Terus aku bilang apaan sih, nggak jelas gitu. Aku balik badan, nggak tahu ya suaranya tuh di atas kepala aku. Jadi ada kusen pintu tapi nggak ada pintunya, nah di atas itu. Yang besar, tapi udah ada wujudnya gitu? Nggak ada. Nggak ada. Di atas itu tuh tembok gitu. Jadi kalau kita mikir tikus nggak mungkin masuk, nggak mungkin punya kuku sepanjang itu. Kalau kucing nggak mungkin bisa masuk tembok gitu. Ya udah masih berpikirnya positif sampai akhirnya udah banyak tuh kejadian. Aku selalu kita tuh selalu nyium bau busuk di kamar belakang. Kamar belakang itu kamar yang belum diisi sama temen aku karena dia belum pindah. Nah waktu kita pindah itu banyak kecoa di rumah itu, banyak banget. Jadi kita pikir mungkin kamar dia yang belum dibersihin tuh bau kecoa. Jadi bau busuk itu dari kecoa-kecoa yang mati gitu. Terus di satu titik kita lagi berpisah nih berdua, lagi belajar mau UAS waktu itu. Yang di ruang tamu nyium bau busuk. Terus dia ngomong kan, bau busuk di sini gitu. Di saat dia ngomong bau busuk, aku nggak nyium. Tapi pas dia udah selesai ngomong, baunya tuh pindah ke aku yang di ruang tengah. Aku ngomong, iya ya bau. Tapi pas aku ngomong bau, dia tuh udah nggak cium. Jadi kayak pindah gitu ya, pindah-pindah. Terus aku udah nggak nyium, yang di kamar nyium. Jadi dia pindah-pindah. Kayak ngegodain gitu ya. Akhirnya kita nyari sampai kita ikutin tuh bau kemana. Itu berujungnya ke rumah si yang punya. Ini rumah yang punya tuh kayak deketan, beda tembok doang sama kita. Terus udah nggak mikir aneh-aneh, sampai aku ngeliat lah si perempuan yang bau busuk ini. Ditampakin deh tuh, ini lo gue ada gitu. Kaget dong Syah. Aku masih berpikir ngayal di situ, karena aku ngerasa mungkin karena aku ketakutan terus di rumah ini dengan kejadian-kejadian itu kan. Terus udah banyak kejadian, sampai akhirnya teman-teman aku tuh pada ngomong, lu jangan ngomongin kayak gini terus dong, kita pada takut. Nah aku tuh di sisi aku, ya emang gue nggak takut, gue juga takut gitu butuh cerita kan. Ya udah akhirnya aku stop cerita, tapi jadi stres kan karena kamu nyimpen sendiri ya. Nah di saat stres itu aku masuk kamar, ada si perempuan ini.
Dia ngeliatin terus. Nah aku dalam keadaan udah nangis, udah kesel gitu kan. Aku akhirnya ngomong, jadi ngajak ngomong dia gitu. Lo ngapain sih di sini ngeliatin gue terus? Nggak tahu dia jawab. Kok kamu bisa lihat aku sih gitu? Kamu kaget dong ya? Iya, baru di situ aku berarti gue nggak ngayal dong. Kalau ngayal aku udah aneh banget, masa aku bisa denger jawaban. Tapi itu secara verbal nggak sih Sya, kayak lu ngapain lu di sini? Kalau kita kan manusia sama manusia kan ngomong kan. Kalau itu kamu dari hati atau Nggak, aku gimana? ngomong. Di situ aku ngomong pakai mulut. Dan kamu nangkepnya dia gimana? Di hati kamu Di kedenger? hati, kalau dia dari hati keluarnya. Oh gitu ya, serem juga ya. Tapi itu kan hancur Sya mukanya. Kamu Itu yang udah buat bau, makanya dibawa amis, bau busuk gitu. karena emang dia udah penghuni. Tapi kok 3 bulan awal dia nggak bergeming ya? Dia diem-diem aja. Waktu kita ngecek rumah, sebenarnya ada dia. Jadi aku udah papasan, udah lihat-lihatan. Cuman aku pikir setan lewat aja, dan aku masih ngayal kan mikirnya. Jadi ya nggak big deal gitu. Ada nggak sih suka dukanya waktu kamu kecil ya menjadi anak indigo? Karena kan akhirnya mama papa kamu udahlah itu cuman hayalan kamu. Cuman kamu ngerasanya apa? Kalau waktu kecil sih enggak, karena ya nggak sadar juga gitu, dan happy aja gitu aku. Tapi waktu kecil aku emang suka ngomong sendiri. Kalau aku nggak inget sih, tapi diceritain sot pupu, diceritain mama tuh emang aku suka ke belakang rumah tuh ada kebun kan. Nah aku tuh suka diam di situ ngobrol sendiri, nggak tahu sama siapa. Terus pokoknya kenangannya nggak ada yang jelek lah waktu kecil. Nah pas udah gede lebih ke dukanya itu karena awalnya mama papaku nggak bisa terima. Nggak mau nerima, nggak mau terima ya? Nggak masuk di akal mereka gitu. Oke. Karena dipikirnya ya udah kita percaya Tuhan, udah percaya Tuhan, nggak usah percaya gitu-gitu. Cuman di sisi aku, gimana caranya aku nggak percaya kalau aku bisa lihat kan? Dan gue takut nih gitu. Iya. Kecuali kamu pemberani awalnya ya, jadi bodo amat gitu. Aku tuh baru tidur sendiri kuliah. Itu yang penakut banget ya? Iya. Sama aku juga soalnya penakut banget, jadi gak boleh tidur sendiri. Terus akhirnya kamu bisa berdamai nih, bisa menerima kenyataan yang ada di diri kamu. Gue bisa ngelihat padahal gue penakut tuh gimana Sya? Karena waktu stres kan mencari cara nih gimana caranya ini bisa hilang. Karena dulu tuh aku akhirnya nyari sendiri kan, karena nggak ada yang bimbing. Baca semuanya, sampai aku baca Alkitab, baca ngobrol sama pendeta. Itu rata-rata mengatakan itu kayak kutukan gitu. Misalnya itu kayak kutukan gitu. Akhirnya ya udah deh, gimana caranya ini dilepas gitu. Setelah mau pelepasan nggak bisa lepas. Oke. Gitu, karena dia bukan kutukan gitu. Jadi emang kayak udah keturunan gitu ya, keturunan. Jadi akhirnya aku ngerasa ya udah nih, cara terakhir aja nggak bisa dicapai, ya berarti aku harus terima dong. Tapi ada yang bisa Sya, ada yang bisa dilepas. Misalnya tiba-tiba kamu diturunin ini, tapi gue nggak bisa, tapi ada yang bisa dilepas. Ada. Jadi mungkin ya itu bukan turunan juga. Kalau turunan biasanya ini yang turunan itu adalah yang dulu nenek-nenek kita mungkin ilmu apa, dan itu normal zaman dulu. Iya, itu normal. normal gitu. Itu turun ke kita karena dititahkan gitu loh, kayak ini jagain anak cucu gue. Itu mungkin bisa dilepas suatu saat. Tapi kalau yang emang udah dari lahir dia bisa kayak gitu, susah gitu. Iya, Itu kayak udah kayak anugerah juga nggak sih? Iya, kayak anugerah juga. Terus kemampuan yang kamu sadari tuh sekarang menjadi seorang, benar sebutannya indigo? Indigo tuh sebenarnya ada banyak kan. Oke. Jadi nggak bisa orang bisa lihat disebut indigo gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Ada spesifikasi. Iya, Oke. jadi indigo aja terpecah ada berapa. Nah kalau aku disebutnya crystal child. Yang artinya? Jadi sebenarnya indigo itu ada indigo, ada kristal, ada rainbow child, ada golden child, itu ada banyak sebenarnya. Nah, yang membedakan dia tuh dari sifat, dari tujuannya dia hidup tuh apa. Nah, anak indigo itu biasanya tujuannya adalah menghancurkan segala sesuatu yang buruk di dunia. Oh gitu. Gue ngelihat ini nih gitu. Emang bisa ya kalau itu udah takdir? Bisa, karena kan indigo nggak cuma di satu negara satu orang, enggak. Itu kan energi sebenarnya tuh. Jadi energi mereka tuh yang menghancurkan apa yang buruk. Nah, anak kristal ini yang ngebangun lagi. Jadi biasanya dilihatnya tuh dari sifat. Anak indigo tuh biasanya dia arogan, kayak keras kepala, semuanya tuh mau. Kalau udah dia nggak bisa tuh ngeliat ada sesuatu yang buruk, karena dia pasti langsung pengen ini harus dihilangin, gitu. Nah, kalau anak kristal tuh lebih tenang. Oh iya, kalau indigo lebih speak up ya gitu ya. Gue nggak mau ini sampai terjadi gitu. Oh, kalau berarti perbedaannya sama kamu crystal child itu kamu lebih tenang. Dan tujuannya beda kan, kayak indigo tujuannya memang dia harus menghilangkan yang jelek-jelek nih, hal-hal yang jelek. Kristal sendiri dia harus membuat yang baik, jadi yang udah dihancurin mesti bangun yang baik lagi. Oh gitu, baru tahu aku ilmu baru ya. Tasya, kita balik lagi ke pertanyaan tadi ya. Terus kalau misalnya sekarang kita sebut Tasya ini crystal child ya. Nah itu ada kemampuan apa aja sih yang ada di diri kamu gitu? Maksudnya yang kamu sadari ini gue bisa begini, bisa begini.
Sebenarnya semua anak indigo, anak kristal itu punya kemampuan yang sama rata-rata. Tapi yang membuat beda dia kuatnya di mana. Jadi apa yang menonjol? Jadi nggak semua, kayak aku nggak mungkin menguasai semuanya. Nah kalau aku awal-awal nih baru kebuka, aku bisa ngeliat aura orang, aku bisa keluar dari badan, aku bisa ngebaca orang. Jadi semuanya tuh bisa. Tapi nanti lama-lama ngerucut mana kuatnya. Gitu. Oh gitu. Seiring berjalan waktu akhirnya kamu tahu nih mana yang kelihatan banget menonjol dari kamu. Kayak tergantung kita gitu. Kalau aku nih emang dari awal aku seneng kalau misalnya aku ke tempat bersejarah, aku udah nggak lihat sekarang. Dulunya yang aku lihat ini sejauh apapun dia dari itu udah bisa lihat. Tergantung gitu. dia mau kasih lihat di sampai zaman mana. Oh gitu ya. Kalau misalnya dari aura sendiri nih, kan ini ada banyak ya orang di sini ya. Nggak, aku kan nggak ngerti ya. Auranya tuh kelihatan dari mana sih dia orang? Jadi aku auranya apa? Nah, aku tidak ngerti aura ternyata. Aura tuh sebenarnya ngeliat dari ujung badan kita aja, kayak ada berpendar gitu. Oh gitu. Gimana ya, Nek? Pertanyaan gimana? Dia kelihatan orang nggak baik atau baik gitu dari aura itu? Enggak, aura tuh bukan baik nggak baik. Aura tuh sebenarnya emosi kita. Jadi aura itu nggak selamanya akan misalnya hijau nih sampai mati hijau, enggak. Oh, kalau dia lagi marah, suasana hatinya. Oke. Kalau tadi aku udah sedikit paham sih tentang aura, walaupun aku nggak ngelihat orang sih, auranya sama-sama aja ya. Kalau Tasya kan beda. Boleh nggak sih aku pengen tahu lebih jauh lagi tentang yang keluar dari badan itu? Kalau aku sejauh ini ya, taunya cuma dari film Insidious doang, yang akhirnya dia kejebak gitu kan. Kalau kamu bisa keluar, ngeri nggak sih tiba-tiba kejebak nih, Tasya mana nih nggak bangun-bangun gitu? Enggak, mungkin aku dikasih kemampuan itu karena aku nggak kepoan ya. Jadi awal-awal aku keluar dari badan, aku nggak penasaran untuk jalan-jalan. Jadi ya udah diem aja gitu, kayak ini ngapain. Kamu pertama kali tuh kapan sih keluar dari badan kamu, terus kamu kayak kaget tuh, lah gue tidur gitu kayak ngelihat badan kamu 2 minggu setelah aku menerima diriku, menerima aku emang bisa gini. Oh gitu. Itu posisinya kamu sebenarnya lagi tidur ya? Lagi tidur. Terus tiba-tiba kamu bangun ngeliat badan kamu tidur. Tapi kamu nggak kemana-mana. Tapi aku ngerasa prosesnya, proses keluarnya tuh kerasa. Oh iya, capek nggak sih kayak gimana? Enggak, capek sih enggak. Waktu itu ya capek enggak. Jadi cuman keluar kayak aku berdiri biasa tapi aku enteng gitu. Kalau kita pakai badan kan ada gravitasi. Ini enggak, enteng aja. Terus aku pikir aku pakai badan. Jadi aku mau jalan tapi aku pandangannya tuh beda kalau udah keluar. Jadi nggak kayak gini. Enggak ya. Jadi kayak apa ya? Kayak hitam putih gitu. Oh, hitam putih. Pandangannya tuh beda. Baru pas nengok badanku masih sini. Udah aku diem aja sampai balik lagi. Balik lagi kamu mengusahakan sendiri apa kamu gimana? Kalau balik, ya ngusahain sendiri, tapi kita nggak boleh panik. Kalau panik tuh susah balik laginya. Oh gitu ya. Itu berarti kayak ini dong ya kan, kalau misalnya ada tuh istilah kita ketindihan gitu ya, yaitu yang rep-repan yang pernah tadi aku bahas tuh kayak rep-repan. Itu sama kayak prosesnya juga nggak sih kayak kita sebenarnya lagi agak nggak nempel dari badan atau sama ya? Enggak. Rep-repan itu kita nggak keluar dari badan, kita diem ya, nggak? Diem. Cuman rep-repan tuh juga mesti dilihat karena ada yang ternyata mata kita yang udah bangun, badan kita yang masih tidur. Atau kalau memang dia rep-repan karena ketindihan, kita tuh bisa tahu bahwa ada yang nindihin kita. Karena kita ngeliat ya? Iya, karena kelihatan. Jadi ya. nggak, kalau kita nggak bisa lihat apa-apa terus kita gini sendiri, itu berarti emang badan kita belum bangun. Tapi kalau ngerasa sesek apa itu berarti ketindihan. Pada saat kamu akhirnya bangun dari badan kamu itu gimana tuh, Sya? Maksudnya kayak kamu ngelihat makhluk lain gak sih? Itu kan kamu akhirnya ini ya, bukan jiwa kamu ya, bukan gimana ya, kayak bukan diri kamu sebagai maksudnya manusia. Pas keluar. Karena pas keluar tuh kamu ngeliat gak kayak ada ini Iya, gitu? ngelihat awalnya ngelihat, tapi lama-lama kan jadi setelah aku terima, aku tuh kayak ngucap gitu loh, ya udah nih kemampuan aku buat bantuin orang. Nah ternyata aku kuatnya tuh di situ tuh, keluar dari badan itu. Akhirnya setiap aku keluar dari badan adalah kalau aku harus bantuin orang. Atau ada sesuatu yang harus aku tahu gitu, baru aku keluar. Jadi kalau misalnya sekarang nih kalau aku keluar, aku udah nggak ngeliat yang lain. Jadi kayak langsung aja, oh aku butuh ke kesini langsung ya gitu ya. Ada nggak sih momen pada saat kamu membantu orang, pengalaman terepik kamu nih yang bikin kamu kok gini banget ya gitu, kok ini berat banget dan ini kok sulit banget gitu, ada nggak? Bukan bantu orang sih waktu itu, jadi aku emang lagi nyari sejarah satu kerajaan di Bali. Terus Bali lagi ya, udah kliniknya tuh udah kental banget ya. Dan aku lagi berhubungan sama orang yang ternyata dia nggak bagus juga gitu. Si cewek ini tuh nggak bener lah gitu, mungkin dia ada ngapain.
Terus tiba-tiba aku tuh malam itu lagi, jadi aku ceritanya mau tidur, lagi pakai daster bunga-bunga nih. Aku keluar dari badan, aku nggak ngerasain aku keluar, muncul-muncul di satu tempat itu dengan dasterku ini. Padahal biasanya aku nggak tahu pakai baju apa, tapi di saat itu aku sadar aku pakai daster bunga-bunga itu. Di saat semua orang di situ nggak ada yang pakai baju, dan mereka bisa ngeliat aku. Terus aku dikerubungin, terus aku ini kenapa ya? Ini apa ya gitu? Karena aku pikir aku bukan keluar dari badan tuh. Aku diem aja sampai ada satu cewek, dia muncul dari ujung gitu. Baru pas dia muncul orang-orang minggir, baru aku masuk. Gitu ya? Nggak ngerti deh itu apa. Karena mereka minggir, aku pikir oh mungkin gue harus maju kali ya karena dia keluar. Udah aku maju. Tapi di situ aku udah nggak inget aku ngapain, bangun aja abis itu tiba-tiba. Itu yang paling aneh selama ini. Iya, terus nggak udah gitu kamu kan mereka nggak pakai baju, eye catching juga ya. Iya. Siapa nih mbak-mbak pakai karena jadi kayak aneh gitu. Iya, jadi kayak aneh. Nah, kalau misalnya kita ngomongin si Rogo Sukmo tadi keluar dari badan, bener nggak sih Sya kalau kita tidak bisa menemukan jalan pulang kembali ke badan kita, selamanya kita akan terjebak terus meninggal gitu. Itu film kali ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita keluar itu sebenarnya semua orang tuh bisa kayak gitu. Yang bahaya tuh itu. Jadi ketika orang nggak sadar dia lagi keluar, dia penasaran atau dia kepengen banget, dia penasaran, dia jalan-jalan, padahal dia nggak tahu kalau kita jalan-jalan tuh ada sesuatu yang mengikat kita sama badan kita, jadi nggak mungkin tuh kesasar. Yang bikin kesasar adalah kita nggak tahu ada yang ngikat ini. Jadi orang tuh mau balik kebingungan, padahal sebenarnya dia bisa lihat talinya dia sendiri gitu. Oh gitu ya. Untuk kembali. Tapi kalau orang yang emang kayak aku, memang sering bolak-balik, awalnya ada yang nemenin supaya badannya dijagain lah gitu. Tapi lama-lama karena udah tahu gitu loh, kalau keluar ke sini udah selesai dari sini ya balik. Jadi nggak mungkin kesasar gitu. Cuman memang kalau kita keluar dari badan, dunia spiritual tuh kan besar banget gitu, nggak mungkin orang nguasain itu. Nah itu mesti hati-hati karena bisa jadi pintu yang mana nih kita masukin tuh keluarnya kemana. Sya, kalau di dunia gaib itu, jadi aku kan sebenarnya emang penakut banget, tapi aku suka baca-baca hal yang begituan. Nah makanya ada beberapa kisah yang gini loh, pernah ada dia tuh sebenarnya lari baru 1,5 jam nih hilang, tapi dia ngerasanya hilangnya udah lama banget gitu. Sebenarnya emang waktunya dunia gaib dan waktunya dunia nyata kita itu beda ya? Kalau di dunia gaib nggak ada ruang, nggak ada waktu. Jadi nggak bisa ditentukan. Kebalik kali, mungkin dia ngerasanya berapa jam, di luar taunya udah berapa hari. Oh iya gitu ya. Jadi kita di sininya mungkin baru sebentar, tapi gitu. Jadi emang nggak ada ruang, nggak ada waktu kalau di dunia itu. Gaib. Nah kalau misalnya komunikasi sendiri berarti emang harus dari hati ya, Sya. Kalau misalnya kita pengen ngobrol nih, ketemu, itu ngomongnya dalam hati, dia udah tahu kita ngomong apa gitu. Dan mereka tuh nggak tergantung bahasa. Jadi misalnya kita ketemu hantu bule, hantu Cina gitu ya dia nggak bisa, dia bukan berarti ngomong bahasa Cina gitu. Dia itu bahasa hati gitu. Nyampe aja di kita. Jadi nggak butuh translate ya. Pernah nggak sih ngalamin? Oh tadi kamu udah cerita ya. Akhirnya kamu punya satu teman di Bandung waktu itu yang awalnya bikin bau amis, kamu takut jadi teman cerita. Pernah nggak selain si Mbak Kunti tadi itu ada lagi yang nempel terus kamu jadi teman curhat yang baik gitu? Akhirnya kamu percayanya lebih sama hantu lagi ya daripada manusia? Enggak. Dia nggak bakal bocorin cerita gue sama dia aja enggak kan? Enggak. Kalau temen tuh bukan teman kali, kalau ini ketemu. Jadi waktu itu lagi ospek gitu, lagi ngospekin anak baru. Itu ada di vilanya tuh agak serem di Bandung. Di Lembang, aku lagi jalan gitu, lagi kayak meriksa gitu, ini lagi ngapain, ada satu lorong yang kita nggak pakai. Itu gelap banget. Nah aku tuh ketemu anak kecil di situ ada kolam ikan, anak kecil Belanda. Cuman aku ya udah, aku nggak ngajak ngomong kan kalau kayak gitu. Tapi dia merasakan ya, kamu bisa tahu ya dia? Tahu, mereka tahu kalau kita bisa lihat. Udah, terus pas lagi aku mau pulang, dia ikut aku pulang. Terus dia suka banget sama ikan. Nah di kontrakanku itu ada ikan. Aku tahu dia ikut karena tiba-tiba ikannya terbang. Diambil sama dia ya? Jadi kalau misalnya ikan mau naik nih, kan dia pasti gini ya. Ini enggak, posisinya kayak kita ngangkat gini. Bukan terbang di jalan gitu ya, emang keangkat gitu. Terus temanku yang lihat. Pas aku ngeliat ternyata ada dia, namanya Prescott. Prescott. Terus akhirnya kamu tanya? Iya, akhirnya kita dia sering ikut aku lah gitu. Aku seneng ngeliatnya. Sampai aku nyadar. Dia nggak serem ya? Enggak. Ganteng gitu ya? Iya, anak Belanda tapi pucat gitu. Nah pas lagi udah ngobrol-ngobrol, aku akhirnya sadar sendiri kalau ini anak sebenarnya kan dia udah bisa naik, ngapain dia di sini gitu.
Oh iya. Jadi sebenarnya itu kamu tanya nggak sih, kamu ngapain, kamu kenapa gitu? tanya, dia cerita juga kenapa nggak kenapa masih di sini gitu, karena belum ngerti meninggal gitu, nggak ngerti dia. Dia bilangnya apa sih? Kenapa dia masih di sini? Jadi dulu dia sakit batuk apa gitu. Yang zaman dulu mungkin belum ada obatnya. Terus orang tuanya mau balik ke Belanda, dititipin sama mbaknya, dikasih duit. Udah nih kayak jaga nih anak gue gitu. Nggak taunya nggak pulang-pulang mamanya ini sampai dia meninggal. Nah anak ini tuh nungguin mamanya. Sedih banget. Dia tungguin mamanya pulang. Jadi waktu aku bilang kamu udah kamu pulang aja gitu. Terus enggak, aku masih tunggu mama Tasya gitu. Terus Ya ampun, sedih aku banget. akhirnya bilang siapa tahu mamamu di sana gitu. Kayak ngomong sama anak-anak biasa gitu. Ya udah akhirnya kalau aku mau egois mungkin bisa aja aku bawa-bawa sekarang gitu. Cuman kan kasihan gitu, ngapain, udah dibalikin. Sya, aku pengen tahu deh, sebenarnya kalau di dunia hantu itu ada pernikahan gak sih? Itu beda sih, tapi ini yang aku tahu ya. Jadi aku nggak tahu pastinya. Kalau di Muslim itu kan ada perbedaannya hantu dan jin. Nah, yang aku tahu ada jin-jin yang kalau pernah dengar cerita ada desa isinya jin semua, dia beranak cucu, ada yang kayak gitu. Jadi aku nggak ngerti perbedaan hantu dan jin ini ya. Cuman ada yang kayak gitu. Tapi kalau hantu kayak kuntilanak gitu, yang kamu lihat tadi nggak ada? Aku nggak pernah lihat mereka berkeluarga sih. Masing-masing aja ya gitu ya. Cuman kalau genderuwo itu ada anaknya, cuman aku nggak tahu itu dia berkeluarga atau enggak. Tapi ada anak-anak genderuwo yang kecil-kecil. Nah terus kalau misalnya cerita yang, tau gak sih, kamu tahu kan sering yang dia diperkosa sama genderuwo, itu benar? Itu benar. Oh jadi si genderuwo itu menyerupai suaminya gitu ya? Iya, tapi kalau diperhatiin lagi pasti ada salah satu anggota badannya tuh yang Berbeda. genderuwo gitu, kayak monyet. Jadi mungkin muka, kalau kita fokus sama mukanya kayak suami gitu. Cuman nggak taunya tangannya kenapa, kakinya atau kenapa gitu. Iya makanya kan itu kalau misalnya udah terjadi, kalau dulu ada berita viral banget anak genderuwo gitu ya, Sya, itu gimana Sya? Anak genderuwo sih nggak mungkin ya? Aku nggak menemukan jadi manusia tapi bentuknya genderuwo enggak. Tapi anaknya itu nanti ketika si istri ini si perempuan ini hamil, itu nanti pada saat dia harus melahirkan dia kempes sendiri, hilang gitu. Oh hilang. Jadi nggak dilahirkan secara lahiriah. Oke. Nah kalau hantu sendiri itu ada nggak sih merasakan sakit kayak kita selayaknya manusia merasakan? Kalau sakit karena dia meninggal, iya. Jadi kayak si Fatma nih, si temanku yang kuntilanak itu tadi, dia meninggal itu masih membawa dendam karena meninggalnya diperkosa sama tentara Jepang. Oke, makanya dia nggak naik-naik. Iya. Oke, jadi terus? sakit yang dia bawa itu adalah sakit ketika dia meninggal. Kalau dia punya dendam. Tapi kalau misalnya kita amit-amit. Kalau ada yang meninggal terus dia ditusuk apa, tapi dia ketika meninggal dia udah terima, ya udah memang harusnya meninggal, dia akan naik, nggak ada rasa sakit gitu. Nah kalau misalnya aku lihat kan di YouTube lah yang klinik-klinik gitu, kan ada yang terus dia bungkuk, dia megangin perutnya gitu, itu karena belum ikhlas itu ya, yang kayak aduh aku meninggalnya ditendang karena perutku masih hamil gitu-gitu. Itu bukan karena dia kesakitan, sebenarnya dia mau nunjukin ke kita kalau aku meninggal tuh kayak gini, perutku tuh sakit gitu. Tapi sebenarnya dia nggak ngerasain sakit kan? Bisa jadi ada yang kayak gitu. Kalau hantu sendiri punya rumah, Sya. Jadi kayak di sini, awas lu ya kesini nih rumah gue nih gitu. Jadi kayak udah punya base camp masing-masing nggak? Sesama hantu gitu maksudnya? Bukan base camp masing-masing sih, dia punya wilayah sendiri-sendiri gitu. Jadi misalnya kita berdua hantu nih, ini wilayah aku segini. Kayak kakak tuh udah akan tahu bahwa kamu nggak boleh kesini karena ini wilayah Tasya. Gitu. Oh gitu, nggak ada yang akhirnya berbarengan gitu nggak ada. Kecuali emang udah tempatnya dari awal di situ gitu ya? Aku pernah ketemuin ada sih di Semarang waktu itu, di gedung yang terkenal itu. Itu kan isinya Belanda-Belanda, tapi di luar tuh ada pribumi. Mereka itu ada salah satu pribumi yang dia campuran kayaknya, dia campuran antara Belanda dan Indonesia. Dia boleh masuk ke dalam. Tapi yang pribumi banget nggak boleh? Nggak boleh. Dan mereka tahu diri bahwa dia nggak akan masuk. Gitu. Kalau pernah juga kan pasti Sya waktu itu ada yang heboh banget karena di dunia hantu, di dunia perhantuan tuh ada kasta. Itu bisa nggak sih Sya ceritain ke kita? Maksudnya kastanya tuh gimana sih gitu? Kasta dalam hantu, kok gue nggak bisa lewat situ karena di situ ada lebih tinggi dari gue kastanya gitu. Kastanya tuh aku nggak bisa jelasin kastanya itu apa ya, tapi aku tahu paling rendah itu pocong, kuntilanak, baru ke genderuwo, baru ke tuyul, ke apa kayak gitu. Jadi nggak bisa ditentukan kastanya genderuwo lebih tinggi dari kastanya kuntilanak. Kalau itu kenapa dia nggak bisa lewatin Sya? Kalau misalnya dia itu takut, cuma karena takut gitu, bukan karena apa-apa.
Karena ngeri sendiri ya, sesama itu ada ngeri-ngerinya juga ya. Itu kan energi si genderuwo tuh lebih besar dari kuntilanak gitu. Jadi dia mungkin ngerasa takut, tapi kuntilanak tuh juga bukan kuntilanak cuman yang baju putih terbang-terbang gitu kan. Ada kuntilanak yang lebih besar lagi energinya, itu bisa setara sama genderuwo. Jadi itu kayak mesti dipecah lagi tuh yang mana nih kastanya gitu. Ya ampun, aku bayangin sih kayak kayak seserem Ribet itu juga. Iya, kayak ribet dan serem itu juga ya. Kalau yang kamu lihat sih, ada nggak sih hantu yang kamu tuh kayak dia masih ada makan, ada minum nggak ya?